perburuan liar itu mengaruhi hasil kopi luwak liar ya, sangat mengaruhi itu. Lebih baiknya kayaknya di ternak. Terusan mikirnya ke kopi luwak itu. Saya ngalamin sendiri itu tahun 2020 itu memang nol Pak untuk luwak liar. Drastis hilangnya itu memang perburuan liar untuk dimakan, bukan untuk dijual, bukan. Perburuan liar itu mengaruhi hasil kopi luwak liar ya, sangat mengaruhi itu. Lebih baiknya kayaknya di ternak. Tapi dari pemburu luwak itu buru buat dibunuh. Buat dibunuh, buat dimakan itu. Dimakan? Iya, dimakan. Tak kira dijual. Iya kan ya ada yang jual. Pernah ngomong secara langsung sama yang memburu. Daripada dibunuh mending masih hidup, ntar saya beli gitu. Dan kata lain ya orang-orang suka mikir, wah luwaknya kenapa dikandangin, kenapa nggak dibiarin liar aja. Pencinta binatang, pencinta hewan suka berpikiran seperti itu, tapi itu malah endangering, membahayakan luwaknya itu sendiri. Sementara kalau dikandangin itu bisa menghasilkan dan luwaknya bisa tetap hidup gitu loh. Ini bersatu, kalau bisa teman-teman dikasih wadah. Seandainya ada permasalahan kita rembuk bersama, istilahnya kita bersaing secara fair, sama-sama ayo maju, tujuannya memajukan desa Tembur kita. Sebagai generasi muda nih, anak-anak zaman sekarang, ngelihat tempur di mata kalian, melihat tempur itu piye? Sekarang itu kalau desa Tembur banyak kemajuan sih. Tapi potensi produknya yang sekarang lagi in banget kan kopi dari Tembur gitu Mas. Kalau dibanding beberapa tahun yang lalu kan agak jauh berbeda. Ditambah lagi adanya media sosial gitu Mas. Jadi untuk promosi ke luar daerah nggak hanya di Jepara. Terus untuk kedepannya peluangnya kan masih banyak banget. Masih banyak yang belum digarap gitu. Yang selama ini digarap sudah bagus kan kopi. Nah ternyata di Tembur itu masih banyak hasil-hasil pertanian lain yang masih dijual mentah ke luar gitu Mas. Belum diproduksi sendiri gitu. Jadi untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian itu bisa diproduksi dari warga Tembur sendiri. Kayak rempah-rempah, terus bumbu-bumbu, sayuran, seperti itu Mas. Oke. Rempah-rempah, bumbu, sayuran itu kan barang basah. Kalau sayuran agak susah sih, paling ke gede-gede maksudnya. Nah kalau rempah-rempah itu kan bisa dibuat kemasan gitu Mas, kayak jahe rempah, terus wedang ubuh yang lagi banyak banget pas corona kemarin. Jadi campuran rempah-rempah yang saya kira di Tembur banyak juga kalau ada mau yang bikin produknya gitu Mas. Ya di sini kan udah mayoritas yang punya merek, kopi yang punya merek itu sudah single origin kan. Dari Tembur semua. Tapi ada juga memang memblend, tapi ngeblendnya itu memblendnya dengan Kapulogo, kopi jahe, kopi apa meneh. Ada bubuk temulawak, bubuk jahe, bubuk Kapulogo juga ada. Ya Go. Menurut pandanganmu? Kalau saya nambahin sih, akses jalan untuk menuju ke Tembur itu memang belum menurut saya, kalau penilaian saya belum itu kurang lebar itu aja. Jadi untuk kemajuan Tembur itu sangat penting akses jalan itu. Tapi jalan kan tergantung alamnya juga. Nah di perlebar malah iya Mas, tapi kan itu kan sudah dipikirkan sebenarnya sih dari pemerintah, cuma kan untuk kemajuan Tembur kan perlu dipikirkan juga itu. Dari Jepara ya, dari Damar Wulan situ ya. Iya. Dari mungkin yang dari Medani itu. Soalnya kalau buat papasan mobil agak susah Iya. Mas. Masih buat belipir gitu. Ya pengaturan itunya lah, pengaturan masuk keluarnya itu mungkin. Dari setiap sampean ini ada ide-ide nggak atau usulan, pikiran, hayalan
tempur ini dibagaimanakan atau ya wis biarin ngene wae. Usaha tentang usahanya dewe juga cerita juga nggak masalah. Siapa nih? Saya gini mas, kalau di usaha sendiri saya pengennya segini. Saya kan di kopi, itu kan nggak cuma ngambil dari kebun sendiri, kebun orang tua sendiri gitu mas. Jadi tetap ngambil dari kebun petani-petani lain, dari saudara atau dari tetangga-tetangga yang lain. Nah itu kan ibaratnya meningkatkan nilai jual kopi yang semula dijual kopi yang asalan kualitas biasa ke kopi yang kualitas petik merah lebih bagus, otomatis harganya lebih tinggi gitu mas. Jadi saya pengennya nanti suatu saat nanti bisa kerjasama dengan petani yang lebih banyak lagi. Tapi tidak cuma kerjasama saya ngambil kopinya gitu mas. Jadi saya semacam bikin apa ya mas, SOP gitulah, SOP pengelolaan kopi, proses pengolahan kopi ke petani-petani gitu. Ada standarnya ya? Ada standarnya yang saya kualitasnya terjamin gitulah, dengan harga yang lebih tinggi gitu mas. Banyak sih mas yang beli kopi yang ibaratnya proses, jadi takutnya itu gimana ya, saya beli di sini pas di roasting kok nggak enak, jadi kan yang kena kan desa Tempur gitu loh. Jadi memang untuk saya itu, untuk desa Tempur itu memang harus prosesnya yang bagus lah. Untuk secara umum desa Tempur, kalau saya kan pikirnya orang marketing gitu mas, jadi mikirnya jualan gitu. Ya, kenapa? Jadi Tempur yang punya usaha kopi, terus yang punya usaha produk-produk lain kayak keripik, terus kaskara ini kan udah banyak banget ya mas. Di Tempur itu ada semacam kayak pusat oleh-oleh atau apalah yang bisa menampung semua produk dari semua warga Tempur gitu. Jadi numplek jadi satu gitu. Jadi misal ada wisatawan yang mau nyari oleh-oleh atau nyari produk khas Tempur, ya ke situ gitu mas. Entah itu nanti yang ngelola siapa gitu. Pengennya sih ada terpusat itu gitu. Itu bisa mempermudah juga bagi wisatawan datang, nggak harus ke pelosok-pelosok. Ya nggak usah nyari ke kemana-kemana, jangan bingung. Itu nanti ada hubungannya juga dengan pengaturan kendaraan tadi. Ya. Rumah singgah, dan kalau aku punya tamu tak ajak jalan kaki bareng. Ngajak tamu itu melaku. Iya, pengunjung pengen tahu tentang di Duku Duplak kan harus jalan kaki gitu kan. Kecuali kalau ke tempat wisata baru pakai sepeda. Itu bagus juga sih, rumah singgah dengan sepeda jalan kaki, jadi tur di desa gitu loh, tur di dukuh, tur di desa. Kita sudah sampai di penghujung jagungan kita. Bisa aku lihat bahwa pemuda Tempur, generasi muda Tempur itu kepenginannya, mimpi-mimpinya, usulan-usulannya untuk desanya banyak dan memang butuh untuk didengarkan dan diakomodir oleh generasi di atasnya dan juga oleh pemerintah. Tapi aku lihat juga bahwa tanpa generasi muda Tempur ini bakal stagnan. Dengan adanya mereka, dengan visi mereka, dengan mimpi-mimpi mereka dan potensi mereka yang ada ini, itu yang membuat Tempur itu malah semakin hidup dan bisa berkembang ke depannya. Pemuda-pemuda yang bisa membuat mutiara-mutiara hitam di Tempur ini, yaitu kopi dan produk-produk lainnya, itu bisa lebih naik lagi. Saya terima kasih banget teman-teman udah datang ke sini, udah kumpul, udah mau jagongan, tukar pikiran, curhat-curhat segala macam gitu, cerita-cerita segala macam. Tak doain usahanya masing-masing itu bisa lebih mantap lagi, lebih sukses lagi, dan impian-impian untuk usaha sendiri, impian untuk desa itu bisa terwujud. Terima kasih banyak udah memantau kami sampai semalam ini. Sampai bertemu di vlog selanjutnya, dan kita akan terus ngangkat Tempur. Kita akan terus kembali ke Tempur di sini. Terima kasih Lur. Dadah.